Cinta terlarang Nyi Blorong. Pada zaman kerajaan Nusantara yang makmur dan dihormati, terdapat sebuah kerajaan yang dikelilingi hutan lebat serta lautan luas. Di dalam benteng yang kokoh berdirilah seorang prajurit gagah bernama Arya. Ia dikenal karena keberanian dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada kerajaan. Kehidupannya berputar hanya di sekitar satu tujuan, melindungi kerajaan dari segala ancaman, baik dari manusia maupun makhluk gaib yang tersembunyi di balik hutan lebat itu. Sejak usia muda, Arya telah dilatih dengan keras. Disiplin adalah kunci hidupnya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Arya bangun lebih awal untuk melaksanakan latihan fisik yang melelahkan. Berlari mengelilingi benteng, mengasah kemampuan pedang, memanah, hingga bertarung tangan kosong menjadi rutinitas hariannya. Di bawah pengawasan ketat Panglima Kerajaan, ia dan prajurit lainnya dilatih agar selalu siap menghadapi serangan musuh, baik yang datang dari daratan maupun dari lautan yang penuh misteri. Di siang hari, ketika matahari menyengat, Arya sering ditempatkan di menara pengawas, mengawasi setiap sudut kerajaan dan desa-desa yang berada di sekitarnya. Tugas ini memerlukan ketelitian, karena hutan di sekitar kerajaan menyimpan rahasia gelap dan makhluk-makhluk gaib yang seringkali mendekati perbatasan. Arya selalu waspada, matanya terlatih untuk melihat tanda-tanda bahaya, bahkan dalam kedalaman hutan yang paling gelap. Sebagai prajurit utama, Arya seringkali diberi tanggung jawab berat, seperti memimpin patroli malam di tepi hutan dan pantai, menjaga agar tidak ada musuh yang menyusup. Di tengah kesunyian malam, ketika hanya suara binatang dan ombak yang terdengar, Arya merasakan kedamaian yang mendalam, meskipun hatinya selalu siap untuk pertempuran. Selain menjaga keamanan, Arya juga memiliki tugas untuk melindungi keluarga kerajaan. Sebagai prajurit yang setia, ia ditugaskan untuk selalu berada dekat dengan putra mahkota, menjaga setiap langkahnya saat mereka keluar dari istana. Kesetiaan Arya pada keluarga kerajaan tidak hanya terbatas pada tugasnya, tetapi juga menjadi prinsip hidupnya. Baginya, kerajaan adalah tempat ia tumbuh dan mengabdi, dan kehormatannya sebagai prajurit terletak pada seberapa baik ia menjalankan tugasnya. Namun, di balik keteguhan dan keberaniannya, hidup Arya juga diwarnai oleh kesunyian. Hidup seorang prajurit, meski penuh dengan kehormatan, seringkali terasa sunyi dan penuh pengorbanan. Arya jarang berinteraksi dengan warga desa selain saat bertugas. Kedisiplinan yang ketat membuatnya menjaga jarak dengan kehidupan di luar tugasnya. Setiap malam, setelah tugasnya selesai, Arya seringkali berdiri di tepi benteng, memandangi hutan lebat di kejauhan. Ada sesuatu yang menariknya ke sana, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hutan di sekeliling kerajaan selalu menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Penduduk desa seringkali berbicara tentang makhluk gaib yang menghuni hutan itu, roh-roh halus, penunggu pohon, dan bahkan sosok-sosok legendaris seperti Nyi Blorong, yang katanya bisa berubah wujud menjadi wanita cantik untuk menjerat manusia. Meskipun Arya tidak pernah percaya sepenuhnya pada mitos tersebut, dia tahu bahwa hutan itu bukan tempat yang bisa dianggap enteng. Setiap kali Arya memimpin patroli menuju tepi hutan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kabut yang selalu turun saat malam tiba menambah kesan misterius pada tempat itu. Suara-suara aneh terkadang terdengar dari dalam hutan, seperti gemerisik daun yang tertiup angin, namun terdengar lebih menyeramkan daripada biasanya. Namun, sebagai prajurit yang terlatih, Arya tidak pernah menunjukkan rasa takutnya. Baginya, tugas adalah segalanya, dan apapun yang tersembunyi di balik hutan harus dihadapi dengan keberanian. Suatu malam, di tengah kesunyian tepi hutan yang lebat dan penuh misteri, Arya, sang prajurit kerajaan, sedang melakukan patroli rutinnya. Kabut tipis menyelimuti tanah, dan suara-suara malam terdengar samar. Hutan di sekelilingnya tampak lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah seluruh alam sedang menahan napas. Saat itu, Arya merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang menggetarkan hatinya. Ketika ia hendak kembali ke benteng, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok di kejauhan. Di antara bayangan pepohonan, seorang wanita berdiri memandang ke arahnya. Wanita itu sangat cantik, dengan rambut hitam panjang yang menjuntai, kulitnya bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Gaunnya tampak seperti terbuat dari sutra halus, berwarna hitam keemasan yang berkilauan samar. Arya terpaku di tempat, terpesona oleh kehadirannya. Wanita itu tampak begitu tenang, namun ada sesuatu yang misterius dalam auranya.
Arya mendekatinya perlahan, jantungnya berdegup kencang. Siapa gerangan wanita ini? Pikirnya dalam hati. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati hutan pada malam hari, apalagi seorang wanita. Siapa kamu? Arya bertanya dengan suara serak karena terkejut. Wanita itu tersenyum tipis, memancarkan pesona yang membuat Arya lupa akan segala ketakutannya. Suaranya terdengar lembut namun berbisik seperti angin malam. Aku hanyalah seseorang yang sering datang ke hutan ini. Aku suka ketenangan di sini, jawabnya samar. Nama wanita itu tidak pernah terucap, dan dia tidak pernah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang dirinya. Setiap pertanyaan yang Arya ajukan hanya dijawab dengan senyum lembut atau jawaban yang mengambang. Namun, entah kenapa, Arya merasa bahwa ia tidak perlu tahu lebih dari itu. Ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan, dan ia merasa tenang di dekat wanita tersebut, meskipun misteri terus menyelimuti identitasnya. Setelah pertemuan itu, wanita misterius tersebut selalu muncul di tepi hutan setiap malam ketika Arya bertugas. Mereka bertemu dalam diam, berbagi pandangan yang penuh arti, terkadang berbicara dalam bisikan-bisikan lembut tentang hal-hal sederhana, tentang alam, tentang bulan yang bersinar, tentang kehidupan prajurit yang sepi. Setiap kali Arya menatap mata wanita itu, ia merasa terhisap dalam kedalaman yang tak terukur, seolah ada sesuatu yang tersembunyi jauh di balik tatapan tenangnya. Wanita itu selalu muncul saat malam tiba, dan lenyap sebelum fajar menyingsing. Pertemuan mereka menjadi rutinitas yang tak terucapkan. Arya merasa ada sesuatu yang magis setiap kali berada di dekatnya. Ketika kabut turun dan suara hutan memudar, wanita itu hadir dengan keanggunan yang seakan melampaui waktu. Tidak peduli berapa lama mereka bertemu, sang wanita tidak pernah berubah, selalu tampak sempurna dan tidak tersentuh oleh perubahan dunia. Seiring berjalannya waktu, hati Arya perlahan jatuh pada wanita misterius itu. Pada awalnya, ia berusaha mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebagai prajurit, tugasnya adalah melindungi kerajaan, bukan terjerat dalam cinta yang penuh teka-teki. Namun, setiap malam ia mendapati dirinya semakin terikat pada wanita itu, pada misteri yang melingkupinya, dan pada aura magis yang selalu menyertainya. Mereka mulai berbicara lebih banyak, meskipun masih dalam nada-nada lembut dan penuh kehati-hatian. Arya bercerita tentang hidupnya sebagai prajurit, tentang tugasnya, tentang kehormatan, dan tentang pengorbanan. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia jarang menceritakan tentang dirinya. Arya semakin penasaran, namun cinta yang tumbuh di hatinya menutupi rasa curiga yang terkadang muncul. Ada momen-momen ketika Arya hampir bertanya lebih jauh tentang siapa wanita itu sebenarnya, tetapi setiap kali ia hendak melakukannya, wanita tersebut akan menatapnya dengan pandangan yang dalam, membuat Arya merasa seolah-olah semua pertanyaannya tidak lagi penting. Di matanya, wanita itu lebih dari sekadar makhluk fana, ada sesuatu yang lebih agung, lebih misterius. Di balik kebahagiaan yang dirasakannya, Arya mulai merasakan konflik di dalam hatinya. Sebagai prajurit kerajaan, ia tahu tugasnya adalah melindungi tanah air dan taat pada perintah raja. Namun, perasaannya terhadap wanita misterius ini semakin kuat. Ada bisikan di kalangan prajurit lain tentang makhluk gaib yang menghuni hutan, tentang roh-roh halus, bahkan tentang legenda Nyi Blorong, yang bisa berubah wujud menjadi wanita cantik untuk menjerat manusia. Arya tidak ingin percaya pada mitos-mitos tersebut, tetapi semakin sering ia bertemu dengan wanita itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Namun, cinta yang tumbuh di dalam hatinya telah mengaburkan pandangannya. Setiap malam, ia memilih untuk mengikuti kata hatinya, meskipun ia tahu di dalam pikirannya, ada sesuatu yang tak beres. Di bawah sinar bulan yang redup, Arya semakin tenggelam dalam cintanya kepada wanita misterius itu, tidak tahu bahwa cinta tersebut akan membawanya ke dalam dilema besar yang akan menguji kesetiaannya pada kerajaan dan perasaannya yang paling dalam. Pertemuan-pertemuan yang tampak manis ini perlahan-lahan mengubah hidupnya, membawa dia ke jalan yang penuh rahasia dan pilihan yang berat. Semakin sering Arya bertemu dengan wanita misterius itu, semakin ia mulai memperhatikan hal-hal aneh yang mengusik pikirannya. Setiap kali pertemuan mereka mendekati akhir malam, sebelum sinar fajar menyapu langit, wanita itu selalu pergi begitu saja. Tak pernah ada ucapan selamat tinggal yang jelas, hanya senyuman samar sebelum ia memudar ke dalam bayang-bayang hutan.
Tidak peduli seberapa lama mereka berbicara atau seberapa dalam perasaan Arya tumbuh, wanita itu selalu lenyap saat pagi mulai menyingsing, seolah-olah ia adalah bagian dari malam itu sendiri. Arya tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, namun lambat laun, ia mulai merasa terganggu. Ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, ketika wanita itu hendak pergi, Arya mencoba untuk mengikutinya, berharap bisa mencari tahu kemana perginya. Namun, semakin ia melangkah, semakin kabut hutan menebal, menelan langkah-langkahnya dan membuatnya tersesat. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha mencarinya, wanita itu selalu menghilang dalam sekejap. Tidak hanya itu, setiap kali Arya kembali dari pertemuan tersebut, ia mendapati bau aneh di pakaiannya, bau amis yang samar-samar seperti air laut. Padahal, mereka selalu bertemu di tepi hutan yang jauh dari laut. Awalnya ia mengabaikan hal ini, menganggapnya sebagai kebetulan, namun bau itu semakin lama semakin kuat. Arya juga mulai mendapati kilauan emas di tanah tempat wanita itu berdiri sebelumnya, dan meskipun kilauan itu terlihat seperti pasir halus, setiap kali ia mencoba menyentuhnya, butiran tersebut menghilang begitu saja. Desas-desus mulai terdengar di kalangan prajurit dan rakyat. Beberapa prajurit lain yang juga berpatroli malam mulai melaporkan adanya penampakan sosok bayangan di tepi hutan, atau melihat wanita berpakaian indah melintasi jalan-jalan desa saat malam tiba. Mereka tidak tahu siapa wanita itu, tetapi cerita-cerita yang beredar membuat Arya semakin curiga bahwa apa yang ia alami bukan sekadar pertemuan biasa. Tidak hanya di kalangan rakyat, tetapi di dalam istana, kabar tentang kehadiran sosok mistis mulai menjadi bahan pembicaraan. Para pejabat kerajaan mulai memperingatkan tentang adanya Nyi Blorong, sosok mistis yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa dan sering mengelabui manusia dengan wujudnya yang memikat. Legenda menyebut bahwa Nyi Blorong adalah makhluk setengah ular yang bisa berubah menjadi wanita cantik untuk menjerat korban-korbannya. Ia dikatakan memiliki hubungan dengan kekuatan jahat dan akan membawa bencana jika dibiarkan berkeliaran. Raja bahkan mengeluarkan perintah untuk waspada terhadap segala bentuk sihir dan penampakan aneh di sekitar kerajaan. Pasukan tambahan ditempatkan untuk berpatroli, dan para pemuka agama dipanggil untuk membersihkan tempat-tempat suci dan menjaga kerajaan dari makhluk halus. Namun, semakin banyak desas-desus yang tersebar, semakin Arya teringat akan wanita yang ia temui di tepi hutan setiap malam. Apakah mungkin wanita yang ia cintai adalah Nyi Blorong yang disebut dalam legenda itu? Bisikan-bisikan tentang kehadiran Nyi Blorong semakin kuat, dan semakin banyak rakyat yang melaporkan penampakan sosok wanita misterius di malam hari. Beberapa desa di dekat hutan melaporkan bahwa orang-orang mulai menghilang secara misterius, dan jejak-jejak ular ditemukan di dekat rumah-rumah mereka. Arya merasa bimbang, ia tidak ingin percaya bahwa wanita yang telah mencuri hatinya adalah makhluk jahat. Tetapi semua tanda-tanda aneh yang ia perhatikan mulai membuatnya ragu. Suatu malam, setelah pertemuan mereka yang kesekian kalinya, Arya kembali ke benteng dengan perasaan tak menentu. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa ia selalu muncul di saat malam tiba dan menghilang begitu fajar menjelang? Apa hubungannya dengan kabar tentang Nyi Blorong yang semakin santer terdengar di istana? Arya berusaha menepis semua keraguan di dalam hatinya, tapi setiap malam ketika ia menatap wajah wanita itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa kebenaran sedang disembunyikan darinya. Cinta dan misteri yang menyelimuti hubungannya semakin membuat Arya terjebak dalam dilema antara perasaannya dan tanggung jawabnya sebagai prajurit kerajaan. Dengan kabar tentang Nyi Blorong yang semakin menghantui setiap sudut kerajaan, Arya tahu ia tidak bisa berdiam diri lebih lama. Ia harus mencari tahu kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang mungkin menghancurkan hatinya. Di balik wajah cantik yang ia cintai, apakah benar wanita itu adalah sosok mistis yang telah mengancam kerajaan? Ataukah ini semua hanya kebetulan yang tak terjelaskan? Arya tahu satu hal pasti, malam-malam berikutnya akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian antara cinta yang ia rasakan dan kesetiaannya pada kerajaan yang telah ia lindungi seumur hidupnya. Malam itu, suasana lebih sunyi dari biasanya. Langit mendung tanpa bintang, dan angin hutan berhembus perlahan, menimbulkan suara gemerisik di antara pepohonan. Arya merasa hatinya diliputi kegelisahan yang tidak biasa. Ia tahu malam ini berbeda. Wanita misterius yang selama ini ia cintai,
muncul kembali di tepi hutan seperti biasanya, namun ada sesuatu yang mengganjal, auranya terasa lebih kuat, lebih mengintimidasi. Mereka berbicara seperti biasa, namun setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu terasa asing bagi Arya, seolah-olah ada rahasia besar yang disembunyikan. Ketika pembicaraan mereka mulai mereda, wanita itu memandang Arya dengan tatapan lembut, tetapi samar-samar ada kesedihan di matanya. "Tunggu di sini," kata wanita itu pelan, "aku harus pergi sebentar." Seperti malam-malam sebelumnya, wanita itu hendak beranjak pergi, namun kali ini Arya tidak mau hanya melihatnya menghilang begitu saja. Ada sesuatu yang harus ia ketahui malam ini. Ia harus mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang telah mencuri hatinya. Dengan hati-hati, Arya mulai mengikutinya, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Wanita itu berjalan dengan langkah anggun melewati hutan, menuju sebuah tempat yang jauh lebih dalam dari biasanya. Semakin ia mengikuti, semakin kabut tebal menyelimuti jalannya, tetapi Arya terus maju, meskipun hatinya mulai dipenuhi keraguan dan ketakutan. Setelah beberapa lama, mereka tiba di sebuah tempat yang seolah tersembunyi dari mata manusia biasa. Di tengah-tengah hutan yang gelap, sebuah danau kecil memancarkan cahaya keemasan yang misterius. Wanita itu berhenti di tepi danau, menatap air dengan tatapan kosong. Arya, yang bersembunyi di balik pohon, menahan napas, mengamati setiap gerak-geriknya dengan cermat. Dan saat itulah kebenaran terungkap. Wanita itu mulai bergerak dengan gerakan yang perlahan namun pasti. Tubuhnya, yang sebelumnya tampak sempurna dan anggun, mulai berubah. Rambut hitam panjangnya melayang di udara seolah-olah tersapu angin yang tidak terlihat. Gaun indah yang selalu ia kenakan mulai berpendar cahaya, dan kulitnya yang pucat kini berubah mengilap seperti sisik ular. Kaki-kakinya, yang tadinya manusiawi, kini memanjang dan menyatu menjadi ekor ular besar yang berkilauan. Arya terbelalak. Di hadapannya kini berdiri sosok Nyi Blorong, setengah wanita, setengah ular. Sosok mistis yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda, kini muncul tepat di depan matanya. Wanita yang ia cintai ternyata adalah makhluk legendaris yang dikenal membawa malapetaka dan kehancuran. Sejenak, Arya dilanda rasa takut yang luar biasa. Tubuhnya bergetar dan pikirannya dipenuhi kebingungan. Bagaimana mungkin wanita yang selama ini ia temui, yang ia cintai sepenuh hati, ternyata adalah Nyi Blorong. Tubuhnya terasa kaku, seolah-olah rasa takut mencegahnya untuk bergerak. Ia ingin melarikan diri, ingin menutup matanya dan berpura-pura bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Tetapi di lubuk hatinya, ada sesuatu yang menahannya, perasaannya pada wanita itu tidak berubah. Arya tidak bisa menyangkal bahwa meskipun ia menyaksikan wujud sebenarnya dari kekasihnya, hatinya masih dipenuhi oleh cinta yang sama. Semua momen yang mereka habiskan bersama, semua kata-kata lembut dan tawa yang mereka bagi, tidak mungkin hanyalah kebohongan. Wanita itu, dalam wujud apapun, tetaplah wanita yang telah membuatnya jatuh cinta. Ia tetaplah sosok yang membuatnya merasa hidup, meskipun sekarang wujudnya adalah makhluk mistis yang mengerikan. Dengan napas tersengal, Arya akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia berdiri, menatap wanita yang kini berwujud Nyi Blorong dengan campuran rasa takut dan cinta. Wanita itu berbalik, melihat Arya dengan tatapan terkejut. Untuk pertama kalinya, rahasianya terbongkar, dan kini ia tak lagi bisa menyembunyikan wujud aslinya. "Jadi, ini wujud aslimu," kata Arya dengan suara bergetar, namun tidak penuh kebencian. Nyi Blorong menunduk, menatap tanah dengan rasa bersalah di matanya. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu," suaranya lembut namun penuh kesedihan. "Aku tahu ini sulit bagimu, tetapi inilah aku, inilah siapa aku sebenarnya." Arya menatap wanita itu dalam-dalam, rasa bingung masih memenuhi pikirannya. Namun ia tahu satu hal, cintanya tetap sama. Meskipun wanita ini adalah Nyi Blorong, makhluk yang ditakuti oleh banyak orang, di matanya ia tetaplah wanita yang mempesona yang telah mencuri hatinya sejak awal. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," bisik Arya. "Aku mencintaimu, tetapi aku juga seorang prajurit. Aku memiliki tanggung jawab kepada kerajaan. Mereka akan memburumu jika mengetahui siapa dirimu." Nyi Blorong tersenyum tipis, senyuman yang penuh kepedihan. "Aku mengerti, mungkin kita memang ditakdirkan untuk tidak bisa bersama." Arya menelan ludah, hatinya terasa berat.
Ia terjebak dalam dilema yang tak terelakkan, antara cinta sejatinya pada Nyi Blorong dan kesetiaannya pada kerajaan yang ingin menghancurkan makhluk mistis seperti dirinya. Setelah malam itu, Arya tidak pernah lagi bisa melihat dunia dengan cara yang sama. Setiap hari ia menjalani tugasnya sebagai prajurit dengan penuh disiplin, tetapi hatinya diliputi kekacauan. Pikiran tentang Nyi Blorong, wanita yang ia cintai, tetapi juga sosok yang dianggap musuh kerajaan, menghantuinya. Tatapan lembut wanita itu, yang kini ia tahu sebagai makhluk mistis, terus muncul dalam benaknya. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha mengabaikannya, perasaan cintanya tetap ada. Namun, ancaman semakin nyata. Desas-desus tentang Nyi Blorong telah menyebar di seluruh kerajaan. Para pejabat tinggi, termasuk raja, menganggap makhluk ini sebagai ancaman yang tak bisa diabaikan. Kabarnya, Nyi Blorong memiliki kekuatan besar yang bisa menghancurkan kerajaan jika dibiarkan berkeliaran. Rakyat mulai cemas, dan raja akhirnya mengambil keputusan untuk memburu dan menghancurkannya. Suatu pagi yang kelabu, Arya dipanggil menghadap raja di aula istana. Ia berdiri tegak di hadapan raja, seperti biasanya. Namun kali ini, ada perasaan tidak nyaman yang menyelimuti dirinya. Raja, dengan suara berat dan penuh keyakinan, menyampaikan perintah penting. Arya, prajurit terbaikku, aku mempercayakan tugas berat ini kepadamu. Kau harus memimpin pasukan kita untuk memburu makhluk bernama Nyi Blorong. Dia adalah ancaman besar bagi kerajaan ini. Kita harus menghentikannya sebelum lebih banyak kerusakan terjadi. Apakah kau siap? Kata-kata raja seolah memukul keras hati Arya. Di depan raja dan seluruh pejabat kerajaan, ia harus menundukkan kepalanya dan menerima perintah itu. Namun di dalam hatinya, terjadi pergolakan hebat. Bagaimana mungkin ia bisa memburu wanita yang dicintainya? Wanita yang, meskipun memiliki wujud sebagai makhluk mistis, tidak pernah menyakitinya, bahkan telah memberinya rasa cinta yang tulus. Malam itu, Arya berbaring di tempat tidurnya, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia memejamkan mata, berharap menemukan kedamaian, tetapi bayangan Nyi Blorong terus muncul. Tatapan lembut wanita itu menghantuinya, dan suara raja yang memerintahkan untuk menghancurkannya terus terngiang-ngiang di telinganya. Di satu sisi, Arya adalah prajurit yang setia. Sejak kecil, ia dididik untuk mengabdi kepada kerajaan dan melindungi rajanya. Seluruh hidupnya telah ia curahkan untuk tugas itu. Raja adalah sosok yang ia hormati, dan perintahnya adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, ia mencintai Nyi Blorong. Meskipun ia tahu wujud aslinya adalah sosok yang ditakuti oleh banyak orang, cinta Arya terhadap wanita itu tetap kuat. Setiap kali ia mencoba berpikir rasional, hatinya terus menariknya kembali kepada perasaan yang ia miliki untuk Nyi Blorong. Selama beberapa hari, Arya berjalan dengan beban yang berat di pundaknya. Setiap kali ia bertemu dengan rekan-rekan prajurit, ia merasa seperti seorang pengkhianat. Mereka berbicara dengan penuh semangat tentang rencana untuk memburu Nyi Blorong, tanpa menyadari bahwa Arya sedang bergumul dengan perasaan yang bertentangan di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu bahwa prajurit terbaik mereka jatuh cinta pada makhluk yang ingin mereka hancurkan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Arya menerima perintah resmi untuk memimpin ekspedisi berburu Nyi Blorong. Saat itu, perasaannya meledak menjadi pergulatan yang tak tertahankan. Ia harus memutuskan, dan waktu untuk merenung semakin menipis. Di dalam hatinya, ia tahu ada dua jalan yang bisa ia ambil. Jalan pertama adalah jalan kesetiaan. Ia bisa memimpin pasukan, melaksanakan perintah raja, dan menghancurkan Nyi Blorong. Namun, apa yang akan terjadi pada dirinya jika ia melakukan itu? Bisakah ia hidup dengan kenyataan bahwa ia menghancurkan wanita yang telah ia cintai? Setiap detik ia memikirkan hal itu, hatinya terasa semakin teriris. Jalan kedua adalah jalan cinta, tetapi itu berarti pengkhianatan terhadap rajanya. Jika ia memilih melindungi Nyi Blorong, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia akan dicap sebagai pengkhianat oleh seluruh kerajaan. Nama baiknya akan hancur, dan ia akan kehilangan segalanya, pangkat, kehormatan, dan mungkin hidupnya. Tapi, setidaknya cintanya pada Nyi Blorong akan tetap utuh. Malam sebelum ekspedisi dimulai, Arya memutuskan untuk menemui Nyi Blorong untuk terakhir kalinya. Di tepi hutan, di tempat yang selalu menjadi saksi pertemuan mereka, Nyi Blorong sudah menunggunya.
Wajahnya penuh kesedihan, seolah-olah ia tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu apa yang akan kau lakukan, kata Nyi Blorong pelan. Kerajaanmu sudah memerintahkanku untuk diburu, bukan? Arya tidak bisa menjawab. Hanya ada air mata yang menetes dari matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu rapuh, begitu terpecah antara dua hal yang paling ia hargai dalam hidupnya, kesetiaan dan cinta. Aku tidak ingin menyakitimu, Arya. Jika kau ingin menjalankan tugasmu, aku tidak akan melawan. Tetapi ketahuilah, aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu atau kerajaanmu. Arya menatap wanita itu, hatinya semakin hancur. Di dalam dirinya, ada pertarungan emosi yang begitu kuat. Cintanya pada Nyi Blorong tidak memudar, tetapi kesetiaannya pada kerajaan juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Malam itu, Arya harus membuat pilihan besar, pilihan yang akan menentukan nasibnya, nasib Nyi Blorong, dan nasib seluruh kerajaan. Ketika fajar menyingsing, kabar bahwa pasukan besar kerajaan telah dikirim untuk memburu Nyi Blorong terdengar di seluruh pelosok kerajaan. Arya, sang prajurit yang dipilih untuk memimpin perburuan itu, kini berdiri di ambang keputusan besar. Meskipun hatinya telah memutuskan untuk melindungi wanita yang dicintainya, ia tahu bahwa konfrontasi dengan pasukan kerajaan tidak bisa dihindari. Pasukan yang ia pernah pimpin kini datang untuk memburu kekasihnya, dan ia dihadapkan pada pilihan berat, melawan saudara-saudara seperjuangannya atau menyaksikan Nyi Blorong dihancurkan. Di kejauhan, suara langkah kaki pasukan terdengar semakin dekat. Para prajurit kerajaan, teman-teman Arya yang pernah bertempur di sisinya, berderap menuju hutan, dipimpin oleh komandan baru. Mereka membawa senjata yang dirancang khusus untuk membasmi makhluk mistis seperti Nyi Blorong. Matahari pagi yang pucat tampak seolah menandakan pertempuran yang akan datang. Di tepi hutan, Arya berdiri bersama Nyi Blorong. Wanita itu terlihat berbeda dari biasanya. Wajahnya penuh ketenangan, meskipun ia tahu apa yang akan segera terjadi. Aura mistis yang selama ini menyelimutinya semakin terasa. Di hadapan prajurit kerajaan yang semakin mendekat, Arya menggenggam tangannya dengan erat, seolah ingin melindungi dirinya dari kenyataan pahit yang menanti. Aku tak bisa membiarkan mereka memburumu, bisik Arya. Aku akan melawan mereka. Nyi Blorong menatapnya dalam-dalam, senyumnya penuh kesedihan. Arya, mereka adalah saudara-saudaramu. Aku tak ingin kau harus memilih antara cinta dan kesetiaan. Suara trompet perang terdengar dari jauh. Para prajurit semakin mendekat, siap untuk menyerbu hutan. Arya, dengan hati yang berat, tahu bahwa waktunya hampir habis. Ia tidak ingin bertempur melawan orang-orang yang pernah ia lindungi, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan wanita yang dicintainya dihancurkan. Ada ketegangan yang menyelimuti udara, dan Arya berdiri di tengah dua kekuatan besar, cinta dan tugas. Sementara pasukan kerajaan menyusun formasi, Nyi Blorong menatap Arya sekali lagi. Mata coklatnya memancarkan kehangatan, meskipun ada kesedihan yang mendalam di balik tatapannya. Kau tidak perlu melakukan ini, katanya lembut. Aku telah hidup selama ratusan tahun. Aku bisa menghilang dan kembali ke duniamu, dunia yang tidak akan pernah bisa mereka jamah. Namun, aku tidak ingin meninggalkanmu. Cintaku padamu tulus, Arya. Tapi aku tidak bisa melihatmu hancur karena aku. Saat Arya hendak berbicara, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Awan-awan tebal berkumpul di atas mereka, membawa serta angin yang kuat. Pasukan kerajaan yang semakin mendekat mulai merasakan kehadiran kekuatan mistis yang luar biasa. Mereka berhenti sejenak, ragu untuk melanjutkan langkah mereka, tetapi perintah untuk membasmi Nyi Blorong tetap harus dijalankan. Arya bergegas berdiri di depan Nyi Blorong, menghunus pedangnya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, teriaknya. Namun, Nyi Blorong meletakkan tangannya yang dingin di bahu Arya. Tidak, Arya, ini bukan pertarunganmu. Sebelum Arya bisa mengatakan apa-apa lagi, Nyi Blorong mulai berubah. Tubuhnya perlahan-lahan mengeluarkan cahaya biru yang berkilauan, dan wujudnya yang manusia mulai lenyap, digantikan oleh sosok Nyi Blorong dalam bentuk aslinya, setengah manusia, setengah ular. Namun, kali ini, kekuatannya tampak jauh lebih besar. Aura mistis yang menyelimutinya membuat seluruh hutan berguncang. Para prajurit yang menyaksikan perubahan ini ketakutan. Beberapa mundur selangkah, sementara yang lain bersiap dengan senjata mereka. Namun sebelum mereka bisa menyerang, Nyi Blorong mengangkat tangannya dan membentuk lingkaran cahaya di udara.
Aku tidak akan melawan kalian. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud mencelakakan kerajaan ini, suaranya menggema di seluruh hutan. Namun, aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di dunia ini lagi. Arya berteriak, tidak, jangan tinggalkan aku. Nyi Blorong menatapnya sekali lagi, dengan tatapan penuh cinta. Ini satu-satunya cara, Arya. Aku tidak bisa membuatmu memilih antara aku dan kerajaanmu. Kau harus melanjutkan hidupmu. Dengan satu gerakan cepat, Nyi Blorong menghilang ke dalam lingkaran cahaya, menghilang ke dalam dunianya yang mistis untuk selamanya. Saat dia menghilang, langit yang sebelumnya gelap mulai cerah kembali. Pasukan kerajaan, yang awalnya datang dengan niat membunuh, hanya bisa berdiri tertegun. Tidak ada lagi sosok yang harus mereka buru. Nyi Blorong telah mengorbankan dirinya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Arya, prajurit yang ia cintai. Arya jatuh berlutut di tanah, memegang tanah yang masih terasa hangat oleh kehadiran Nyi Blorong. Hatinya hancur, tetapi di dalam kesedihan itu, ia tahu bahwa Nyi Blorong telah menyelamatkan dirinya. Dia telah memilih cinta, meskipun cinta itu berarti harus berpisah selamanya. Arya kembali ke istana dengan hati yang berat. Pasukan kerajaan tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi, hanya bahwa Nyi Blorong menghilang tanpa jejak. Namun, bagi Arya, peristiwa itu terus menghantuinya. Setiap sudut istana, setiap langkah yang diambilnya di jalan-jalan kota, mengingatkan Arya pada cinta yang pernah ia miliki, cinta yang begitu dalam kepada wanita misterius yang tidak seharusnya ia cintai. Meski Arya kembali menjalani tugasnya sebagai prajurit, hidupnya tak lagi sama. Ia berusaha melanjutkan hidupnya dengan kesetiaan penuh pada rajanya, memimpin pertempuran demi pertempuran dengan keberanian yang sama seperti dulu. Namun, di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Kenangan tentang Nyi Blorong terus membayangi, menghantui setiap malamnya. Saat ia menatap bintang-bintang di langit, ia selalu bertanya-tanya apakah Nyi Blorong masih mengawasinya dari dunia yang berbeda. Arya seringkali kembali ke tepi hutan, tempat pertama kali ia bertemu dengan Nyi Blorong dalam wujud manusia. Hutan itu kini tampak sunyi dan tidak lagi memancarkan aura magis seperti dulu. Namun, meski ia tahu bahwa Nyi Blorong telah pergi, ada perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Kadang-kadang, angin malam berbisik seolah-olah menyebut namanya, dan dedaunan bergetar pelan seolah menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Sementara itu, di dalam istana, Arya terus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang tahu tentang pergulatan batinnya, tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah prajurit yang gagah berani itu, tersembunyi luka hati yang tak akan pernah sembuh. Meskipun ia setia kepada rajanya, kesetiaan itu datang dengan harga yang mahal. Di setiap langkah, Arya merasa bahwa ia kehilangan bagian dari dirinya, bagian yang telah ia berikan kepada Nyi Blorong. Namun, suatu malam, ketika Arya berdiri sendirian di balkon istana, ia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Bayangan tipis muncul di tepi hutan, seolah ada seseorang yang mengawasinya dari jauh. Sekilas, bayangan itu tampak seperti sosok wanita yang anggun, dengan rambut panjang yang tergerai dan mata yang memancarkan kehangatan. Arya berdiri tertegun, hatinya berdegup kencang. Meski hanya sekejap, ia yakin bahwa bayangan itu adalah Nyi Blorong. Mungkin, di dunia lain yang jauh di luar jangkauan manusia, Nyi Blorong masih mengawasinya, menjaga dari kejauhan. Cinta mereka, meskipun tak lagi bisa bersatu di dunia ini, masih hidup dalam keabadian. Dengan hati yang berdebar, Arya menyadari bahwa cinta mereka belum benar-benar berakhir. Meskipun mereka berada di dunia yang berbeda, ada sesuatu yang mengikat mereka, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar jarak dan waktu. Cinta itu abadi, selamanya hidup di antara bayang-bayang dan bintang-bintang. Akhir yang terbuka ini menjadi janji bahwa mungkin suatu hari, di tempat dan waktu yang berbeda, Arya dan Nyi Blorong akan kembali bersatu. Hingga saat itu tiba, Arya tetap menjalani hidupnya sebagai prajurit yang setia, namun dengan cinta yang terus membara dalam hatinya, cinta yang tidak pernah benar-benar padam.